pagi Bu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Fisika Lingkungan hari ini akan kembali mempresentasikan modul kami yaitu tentang cuaca. Di sini ada saya Nurliana Vita, David Franklin Mandala, Christina Magda Silalahi dan juga Nita Mayasari. Baik, untuk yang pertama di sini ada bagian pendahuluan. Cuaca merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh kepada kehidupan makhluk hidup. Perubahan cuaca yang tidak menentu terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Namun dengan seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan pendekatan guna memprediksi perubahan cuaca yang terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu BMKG merupakan suatu lembaga resmi dari pemerintah yang bertugas sebagai layanan informasi untuk memonitor keadaan perubahan cuaca secara khusus di Indonesia. Selanjutnya ada unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu ada suhu udara. Suhu udara itu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas itu disebut termometer. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan juga Fahrenheit. Yang kedua itu ada tekanan udara. Udara mempunyai berat dan tekanan. Lapisan udara mulai dari permukaan bumi hingga ke atas memberi tekanan tertentu. Tekanan udara adalah berat massa udara di atas suatu wilayah. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Selanjutnya ada angin. Secara sederhana, angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan fenomena keseharian yang selalu kamu rasakan. Angin merupakan gerakan udara mendatar atau sejajar dengan permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin. Yang pertama itu ada kekuatan angin, arah angin, dan juga kecepatan angin. Selanjutnya ada kelembapan udara. Ada 2 macam kelembapan udara. Yang pertama, kelembapan udara absolut. Ialah banyaknya uap air yang terdapat di udara pada suatu tempat. Dinyatakan dengan banyaknya gram uap air dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua itu ada kelembapan udara relatif. Ialah perbandingan jumlah uap air dalam udara, kelembapan absolut dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara tersebut dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen. Selanjutnya itu ada curah hujan. Curah hujan itu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Adapun alat untuk mengukur banyaknya curah hujan itu disebut rain gauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, selanjutnya ada awan. Awan itu ialah kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Awan yang menempel di permukaan bumi itu disebut kabut. Ya, selanjutnya yaitu alat pengukuran unsur cuaca. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah dengan kedalaman yang berbeda, yaitu dari 0 cm sampai ke 100 cm dari permukaan tanah. Termometer ini menggunakan cairan air raksa dan diletakkan di tanah yang permukaan tanahnya berumput pendek dan tanah gundul. Selanjutnya ada alat pengukur tekanan udara yaitu barometer air raksa. Fungsi alat barometer ini untuk mengukur tekanan udara. Alat ini dipasang dalam ruangan yang mempunyai suhu yang sama atau homogen dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Umumnya letak bejana barometer kurang lebih 1 meter di atas permukaan lantai ruang dan ditempatkan atau digantung pada dinding tembok ruangan. Selanjutnya, alat pengukur kecepatan angin yaitu anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin. Alat ini dapat dilihat pada stasiun pengamatan cuaca atau di bandara udara. Anemometer ini ditempatkan pada lapangan terbuka pada tiang yang agak tinggi. Selanjutnya yaitu alat pengukur jarak pandangan atau visibility. Sering dilakukan secara visual atau mata manusia sebagai alat yang berpatokan pada suatu benda dengan jarak sudah ditentukan dahulu. Sedangkan di bandara sudah menggunakan alat semi otomatis dan otomatis disebut runway visual range atau RVR. Alat pengukur kelembaban udara. Alat yang digunakan adalah psikometer atau hygrometer rambut atau hygrograf rambut. Hygrograf
biasanya disatukan dengan termograf sehingga sering disebut termohigrograf. Sensornya dibuat dari rambut dan bias pencatatnya harian atau mingguan. Di bawahnya terdapat gambar psikometer. Alat pengukur lama atau durasi penyinaran matahari. Jenis alat yang sering dipakai dalam pengukuran durasi atau lamanya penyinaran matahari adalah jenis Campbell-Stokes. Bisa dilihat gambar di bawah, ada yang namanya Campbell-Stokes berbentuk bola seperti piala. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bidang pertanian. Manfaat cuaca dalam bidang pertanian diantaranya adalah membantu proses waktu penanaman. Yang kedua, bidang transportasi. Faktor cuaca mempunyai peranan yang besar terhadap bidang transportasi. Suhu, arah, dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca berpengaruh pula terhadap transportasi laut, seperti arah dan kecepatan angin, badai, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang telekomunikasi. Faktor cuaca berpengaruh pula terhadap bidang telekomunikasi, seperti arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Yang keempat, bidang pariwisata. Faktor cuaca berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata, seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, panas, dan sebagainya, sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun laut. Yang kelima, bidang sosial dan budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pencorak produksi. Bagi nelayan, tidak melaut berarti seiring dengan meningkatnya intensitas badai. Yang keenam, bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri yang bukan panas matahari, antara lain industri genteng, batu bata, dan kerupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari.